Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk praktikum pertemuan kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang where dan penggunaan order by di query. Oke. Di dalam where sendiri ada beberapa operasi atau aritmatika seperti sama dengan, tambah, sama dengan, lebih kecil, lebih besar. Itu yang bisa kita gunakan di dalam where. Oke, mari kita langsung mulai aja. Silakan teman-teman masuk ke MySQL-nya. Kalau sudah masuk, kita cek dulu. Oke, di sini saya ada database yang kemarin yang sudah dibuat, yaitu DB. Kita lihat ada tabelnya apa saja. Di situ ada my tabel. Kita coba untuk melakukan, atau kita akan coba untuk menampilkan seluruh data yang ada di my tabel. Yaitu bisa menggunakan select all from my _tabel. Di my tabel ini saya sudah menginsertkan kurang lebih ada 1000 data yang bisa kita gunakan untuk di praktikum kali ini. Oke, teman-teman tidak perlu menginputkan 1000 data. Silakan untuk menyebutkan 10 atau 15 data yang kira-kira bisa digunakan untuk praktikum kali ini. Oke, untuk yang pertama, selain kita menggunakan select all, kita juga bisa menggunakan atau menampilkan kolom apa saja yang ingin ditampilkan. Seperti kita hanya akan menampilkan kolom nama, terus alamat, terus email, dan nomor handphone. Nah, kita akan menggunakan where. Yang biasanya kalau kita menggunakan where, misalkan where namanya sama dengan tadi misalkan. Nah, operator ini adalah sama dengan, yang berarti kita akan mencari nama data yang namanya Adi. Kita run. Oke. Kalau seperti ini berarti datanya kosong atau tidak ada yang namanya Adi. Kedua atau berikutnya kita akan menggunakan like. Like di sini kita akan mencari nama depannya adalah Adi. Jadi Adi apa seperti itu. Oke. Oh, ternyata ada satu orang yang namanya Adi Randall. Jadi alamatnya di 019 Donner Road. Terus ada emailnya. Terus ada nomor handphone. Kita pengen lihat ID-nya berapa sih? Atau primary key-nya berapa? Kita tinggal makan ID. Oh, ID-nya adalah 883. Atau kita juga bisa mencari nama-nama yang mengandung kata ID. Kalau mengandung kata ID berarti tanda persen ini di depan dan di belakang. Kalau di persennya di belakang berarti nama depannya Adi, belakangnya bebas kata apa aja. Kalau ini berarti Adi Walls, berarti Gladi Walls, berarti Adinya ada di tengah. Atau kita akan mencari nama Adi yang ada di belakang. Nama belakangnya ada Adinya. Oh, ternyata ada satu orang, yaitu Elston Chun Adi. Seperti itu penggunaan like di where. Jadi teman-teman misalkan mau mencari nama biasanya yang mengandung yang nama depannya Adi, atau nama belakangnya Adi, atau yang mengandung kata Adi. Selain like, kita juga bisa menggunakan kayak operator aritmatika seperti sama dengan, lebih kecil, lebih besar, atau tidak sama dengan. Contohnya, misalkan kita mau mencari ID-nya itu yang
ID-nya adalah 3. Siapa sih data yang ID-nya 3? Oh, data yang ID-nya 3 adalah ini. Atau kita mau menampilkan data ID-nya kurang dari 30. Biar nggak terlalu banyak, 10 misalkan. Yes. Kita salah, lebih besar dari 3, lebih besar dari 10 tadi. Kalau ini berarti ID-nya lebih besar dari 10. Kalau ini ID-nya lebih kecil dari 10. Nanti yang muncul adalah 9, 8, 7, 6. Kalau yang tadi berarti yang muncul dari nomor 11 sampai terakhir, atau 1002 datanya. Nah, seperti itu. Atau kita juga bisa menggunakan lebih kecil sama dengan. Berarti data yang muncul dari nomor 10 sampai 1. Kalau lebih kecil dari 10 berarti yang muncul adalah dari 9 ke 1. Oke. Atau kita juga bisa menggunakan tidak sama dengan 10. Berarti yang muncul adalah selain nomor 10. Nah, yang muncul adalah 1001 data. Itu kalau kita menggunakan operasi tidak sama dengan dan sama dengan. Lalu, kita juga bisa menampilkan, kalau tadi kita menampilkannya lebih kecil dari 10, tapi kita mau menampilkan yaitu ID-nya dari 10 sampai 20 misalkan. Teman-teman bisa menggunakan ID lebih kecil sama dengan 20, berarti di sininya lebih besar daripada 10. Berarti yang munculnya dari 10 sampai 20. Atau kita juga bisa menggunakan operator between, yaitu dengan menggunakan where ID between 10 sampai dengan, di sini kita menggunakan N20. Hasilnya sama saja. Teman-teman bisa menggunakan between atau operasi seperti ini. Oh, saya mau menampilkan datanya ngeclok atau beberapa data saja, misalkan 3, 5, 7 dan seterusnya. Kita bisa menggunakan in. ID in. Misalkan saya menampilkan 4, 2, 5, 8, 60, 12. Berarti yang muncul hanya 2, 4, 5, 8, 12, dan 60. Seperti itu. Itu operator in. Atau operator not in. Berarti tidak menampilkan data yang tidak ada di sini. Atau selain data ini. Kalau in berarti menampilkan data ini. Kalau not in berarti menampilkan data yang tidak ada di sini. Nah, silakan teman-teman untuk mencoba menggunakan tadi. Kita sudah mencoba dari mulai mencari nama, lalu mencari by ID, yaitu sama dengan, lebih besar lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih atau tidak sama dengan. Lalu kita juga sudah menggunakan tadi antara between dengan operasi seperti ini, mencari ID dari berapa sampai berapa. Oke, kalau teman-teman sudah mencoba, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu kita akan menggunakan order by. Misalkan
kita akan order by ini fungsinya yaitu untuk mengurutkan data. Teman-teman mau ngurutin datanya bisa dari alfabetik dengan numerik gitu. Kalau teman-teman misalkan fungsinya order by langsung ID, maka yang akan tampil yaitu diurutkan sesuai dengan ID. Penempatan order by ini biasanya di paling ujung query atau di paling akhir query-nya. Kalau teman-teman bisa menggunakan join, nanti kita akan belajar tentang join di pertemuan berikutnya. Biasanya kalau join gitu kita disimpannya setelah from, berarti from tabelnya apa, baru join, baru kita menggunakan where. Nah, setelah where, kalau teman-teman menggunakan group ID, group by, baru setelah group by baru masuk ke order by. Seperti itu. Order by ini selain ID, misalkan kita bisa mengurutkan sesuai dengan alfabetik. Nah, misalkan kita akan mengurutkan nama, berarti dia mengurutkan dari A sampai ke Z. Nah, saya pengennya dari Z ke A misalkan. Kita bisa menggunakan descending. Jadi kalau descending itu dari Z ke A, kalau ascending dari A ke Z. Kalau teman-teman tidak mendaftarkan mau pakai ascending atau descending, secara default dia menggunakan ascending. Misalkan, nah ini kalau menggunakan descending dari Z ke A, kalau ascending bisa kosong seperti ini aja, atau teman-teman nuliskan ascending dari A ke Z. Seperti itu fungsi dari order by. Nah, silakan teman-teman dicoba dulu query-nya. Untuk tugasnya silakan lihat di e-learning. Lalu ada tugas tambahan untuk di praktikum ini. Silakan teman-teman menampilkan data yang ID-nya itu ganjil. Oke, misalkan yang nampil berarti 1, 3, 5, dan seterusnya. Nah, atau hasilnya seperti ini. Berarti yang munculnya, tadi kita akan menampilkan dari ID dari 10 sampai 20. Lalu kita menampilkan data ganjil saja. ID-nya yang ganjil 1, 3, 5, 7, 19. Silakan teman-teman bagaimana caranya. Lalu silakan masukkan ke dalam tugas di YouTube atau tugas video teman-teman. Oke. Sekian pertemuan atau praktikum kali ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami apa itu where, terus ada operasi apa saja dasarnya di where, lalu kita tadi menggunakan order by. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.